dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Para pengunjung yang terhormat, terima kasih karena kita dapat bertemu kembali. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, para pengunjung dimohon untuk Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Kehadirannya ini merupakan satu momen yang sangat berharga bagi kami karena dengan media menonton karya kami hari ini, filmnya akan main tanggal 23 serentak di seluruh bioskop di tanah air ini adalah merupakan sebuah spirit pendukung bagi kami untuk mengajak orang kembali nonton ke bioskop. Menurut saya nonton di bioskop sudah menjadi sangat aman dan ini juga penting merasakan tontonan dalam sebuah experience yang berbeda di layar lebar seperti bioskop ini. Kita tahu banyak sekali media baru hadir, termasuk media digital seperti OTT dan sebagainya. Semua lahir karena satu hal, movie going habit, dan itu diciptakannya adalah melalui kita nonton bioskop. Mari kita kabarkan agar ramekan kembali bioskop, kita ciptakan nonton secara komunal, kita berinteraksi bersama-sama merasakan nikmatnya cinema experience. Teka Ketika merupakan sebuah karya ke-6 dari Ernest Prakasa yang menurut saya memberikan sebuah pengalaman baru dalam kita menikmati tontonan dan mudah-mudahan bisa menempati hati penonton film nasional di mana saja, bukan hanya di tanah air, juga mungkin nantinya di luar negeri. Terima kasih. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Paras, tapi kita pengen tanya, Desember kembali Ernest Prakasa dengan karyanya yang ke-6 kali ini dengan Teka-Teki Tika. Dan yang kita kenal juga Pak Paras seorang produser yang suka dengan eksplorasi dari berbagai macam genre. Kali ini Ernest Prakasa hadir tidak dengan seperti biasanya di film sebelum-sebelumnya. Nah, pada saat kalau Ernest datang ke Pak Paras untuk memberikan ide cerita ini, Teka-Teki Tika, pada saat itu gimana Pak Paras? Jadi mungkin perlu saya kasih tahu bahwa Teka-Teki Tika ini merupakan karya ke-6 yang agak sedikit bergeser genre-nya dari film Ernest yang sebelumnya. Sebelumnya tetap kita berbicaranya tentang keluarga, tapi awalnya mungkin pendekatannya lebih tebal, komedinya dan humanismenya juga tetap kuat. Di sini tetap humanismenya kuat, keluarganya kuat, tapi pendekatannya sangat berbeda. Genre-nya sedikit berbeda. Jadi ada misteri, ada thriller, tapi tetap dalam batasan keluarga. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang baru yang ya, saya jujur waktu dikasih tahu saya excited banget dan ini sangat menarik dan akhirnya kami kerjakan karya ini dengan kolaborasi kerjakan oleh Indie Pictures kerjasama dengan ada perusahaan baru dari Ernest yaitu Imaginary dan juga Posa Pictures. Jadi karya kolaborasi ini memang merupakan sebuah energi yang menurut saya kita butuhkan di era ini dan saya yakin Anda sekarang udah nonton, jadi saya nggak usah bicara lagi tentang filmnya. Ya. Yang paling penting sampaikan kepada penonton dan ajak untuk ramekan tanggal 23 Maret ini yang ke-6 dari RT. 23 Desember. 23 Maret ada apa tuh Pak? 23 Desember Pak. 26 Desember. Desember, itu dia. Siap. Saking semangatnya. Saking semangatnya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Paras. Pak Reza, kita pengen tanya Pak Reza, dengan segala macam keterbatasan syuting dan juga produksi di masa pandemi, tapi dengan hasil yang sangat luar biasa bisa sangat dinikmati oleh penonton, teman-teman media pada saat ini. Gimana pada saat itu mensiasati strategi di masa pandemi bersama dengan dari Indie Pictures dan juga Imaginary? Silakan. Sebenarnya Ernest juga muncul ide cerita ini karena pandemi ya. Di saat kita semua harus berdiam di rumah, kehilangan rasa nonton di bioskop, muncullah sesuatu yang baru. Gak bisa membuat yang sama-sama terus ya di saat itu. Nah, mungkin kita harus ambil hikmahnya dari pandemi ini. Kita bisa membuat sesuatu yang beda, mengeksplor diri kita sendiri dan juga karya kita. Dan tadi sih kita lihat penonton kayaknya cukup happy dengan karya baru ini. Dan semoga juga penonton di Indonesia sama. Amin. Amin. Itu dia. Terima kasih Pak Reza. Kita ke Ernest Prakasa. Karena seperti yang dibilang di press conference sebelumnya juga bahwa benar ini yang berbeda dari seorang Ernest Prakasa. Sebuah keresahan lagi yang bisa ditampilkan
ke tengah-tengah penonton Indonesia nanti di tanggal 23 Desember. Iya. Tadi sempat melihat di samping, pengen tahu dulu gimana reaksi Kohernes setelah lihat reaksi teman-teman Nggak media. tahu, kita nih dari langsung. kemarin ngomong beda-beda, tanya penonton, beda nggak sih? Nah, Beda ya. tuh beda kan? Beda ya. Heeh. Iya. Gak berani nanya bagus nggak? Nggak berani. Kalau beda enggak, aku masih berani. Kalau bagus nggak berani. Nggak berani gua. Kalau nanya gitu nggak berani, kita yang nanya kenapa berani untuk menampilkan ini ke teman-teman penonton Iya, jadi Indonesia. ketika stres pandemi terus kayak mau nulis yang lucu-lucu kok mandek gitu, kayak lagi pengen explore, terus bikin beberapa ide cerita, sempat bikin horor juga ada, action ada, tapi kayaknya setelah di-explore kayaknya ini produksi memproduksi ide ini cukup pandemic friendly gitu karena kita di satu rumah gitu Iya. kan mostly gitu. Iya. Jadi rasanya ini ide yang bukan hanya menyegarkan dari segi genre karena gue sebagai penonton suka banget tipe-tipe film seperti ini dia tapi selama ini Iya. belum pernah berani bikin gitu. Jadi kita coba deh, selama ini cuma jadi penikmat, kita coba bikin gitu. Sedikit keluar, bukan sedikit sih sebenarnya, melangkah cukup jauh dari yang biasanya gue lakukan gitu. Yes, itu dia. Tapi menarik banget tadi sempat ngobrol sama bro media di sini adalah tentang penulisan dari compact banget saat dialog-dialognya ini. Nah, proses penulisan nih akan waktu berapa lama setelah ide ini tertuang karena sampai penulisan ini sepek itu gitu. Dari ide sampai jadi kurang lebih sekitar, kalau gue hitung itu sekitar 4 bulan deh, 4 bulan. kurang lebih ya, dari ide sampai jadi gitu. Penulisan skenarionya berjalan ya cukup lebih sedikit eksploratif, dalam arti ketika bikin drama komedi kalau teman-teman perhatiin sebenarnya ada semacam formula yang gue pertahankan gitu. Nah di sini tuh memang kayak ibaratnya kayak rumus gue buang semua gitu biar bisa start fresh, biar nggak terikat sama pola-pola yang sebelumnya gitu. Yes, itu dia, dan hasilnya tadi sangat luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman media yang hadir hari ini. Kita ke Sheila Dara. Sheila ini mengundang nggak cuma untuk para pemain yang ada di dalam, karakter-karakter tadi pada penasaran. Kita pun sampai titik terakhir jadi makin penasaran. Ternyata yang bikin penasaran juga ada actionnya juga. Nah, persiapan ini gimana? Boleh ceritain dong. Ngobrolnya seberapa jauh sama Kohernes tentang karakter Tika ini? Silakan. Kalau ngobrol tentang karakter Tika ya pasti cukup detail ya, karena kan Tika ini aku ngerasa lahir dari hasil imajinasinya Kak Ernest gitu. Jadi salah satu pendalaman karakternya memang aku lebih banyak ngobrol sama Kak Ernest juga selain proses reading sama cast yang lain. Tapi memang waktu pertama baca skripnya aku punya satu kekhawatiran sih gitu, karena aku pertama emang nggak pernah main film yang ada scene actionnya karena memang gerak motorik aku lemah sekali gitu kan. Jadi aku udah tahu ini pasti bakal susah nih bagian ini. Ya. Dan memang waktu awal tahun aku baru patah tulang gitu, jadi Oke. jadi waktu lagi mau proses mau proses latihan untuk beberapa scene yang tadi tayang, aku juga lumayan banyak kekhawatiran, banyak ngobrol sama Kak Ernest juga, tapi Kak Ernest kayak bisa gitu. Dan apa Kenapa Kak Ernest? Silakan. Ya bisa. Gue khawatir kalau ngebahas ini takut spoiler doang dari tadi ngomongin gue ngeliatin Sheila aja. Aduh, salah ngomong. emang masih nggak boleh ya? Iya kalau temen-temen udah nonton sih. Iya. Cuma gue takut nanti dijadiin bahan artikel. Maksudnya pengen gue sih pengen menjaga supaya ketika orang ngelihat Sheila beraksi itu ada rasa yang wah Iya. gitu. Terus Iya. jawab dia gitu. Itu Jadi kalau dia. ada spoiler nanti takutnya jadi Oke, kehilangan. Rewind. Filenya hapus. apa ya tadi saya sudah lupa kita bicara apa tadi ya? Enggak, tapi benar, ya overall memang yang tadi aku nggak bisa bahas terlalu banyak takut spoiler, cuman memang Sheila luar biasa sih selama prep bolak-balik ke base camp untuk kita latihan. Pertama memang semangatnya tinggi, kedua memang dia jadwalnya kosong banget gitu ya, jadi enak gitu buat kita prep tuh maksimal kan, kayak Jadi kapan sih yang ke base camp besok, kosong banget kamu ya gitu. Jadi momen yang pas ya. Tika juga memang kenapa ngajak Sheila Dara ya, karena schedule-nya nggak ada. Jadi Tapi emang komitmennya luar biasa. Ada keraguan karena sempat cedera patah tulang itu, cuman ya kita juga dampingi dengan orang-orang yang profesional lah di bidangnya gitu, jadi nggak sembarangan juga. Yes, itu dia Sheila Dara. Terima kasih. Kita ke Morgan sebagai adik yang ngeselin dan juga beradu acting kali ini dengan Tan Sri juga, ini sangat luar biasa. Nah, gue pengen tahu juga gimana kalau pendekatan lo untuk karakter Andre ya, dan juga gimana nge-build chemistry bareng sama Tan Sri. Ya, kalau untuk karakter Andre mungkin beda ya.
saya kan anak pertama, Andre ini anak kedua. Iya. Terus Andre ini orang kaya, saya ini anak perantauan, jadi harus kerja. Kalau Andre ini motonya foya-foya dalam hidup, kalau saya kerja-kerja. Visinya kebetulan juga Ko Ernest sangat banyak membantu sih untuk karakteristik Andre sendiri gitu, karena kan di sini kembali berkolaborasi sebagai director dan aktor ini kan cuma setelah Ernest ada di film ini gitu, dan Ko Ernest juga penulisannya beda sekarang, pengen nyoba genre baru, dan saya seneng banget sih bisa ada di sini. Terlepas apapun karakternya ya, maksudnya I'm happy to be in this project gitu, dan akhirnya dipasangin sama Tan Sri Kemala, calon bintang baru. Yeay, Tan Sri Kemala, calon bintang baru. Jadi ya pesan Ko Ernest satu sih, kami sama-sama ya gimana bikin supaya chemistry-nya senatural mungkin gitu, dan sekoplak mungkin lah. Sekoplak mungkin. Tan Sri kalau mau gimana Tan Sri, coba? Tan Sri gimana kalau kamu kambing, kalau Morgan apa? Kalau kamu kan kambing, kalau Morgan? Anjing. Tan Sri. Ya gitulah. Tan Sri mau ngomong apa? Coba silakan Tan Sri, gimana rasanya nih film pertama untuk Tan Sri ya? Bersama dengan Ko Ernest Prakasa dan masuk peran yang sangat luar biasa barengan sama Morgan. Silakan. Jadi ini pengalaman saya pertama di dunia film, dan sampai saat ini saya kayak masih, oh kok bisa yang main di film Ko Ernest yang selama ini saya cuma lihat dari jauh gitu loh. Jadi saya bersyukur banget dipercayakan sama Ko Ernest dan tim, dan juga dari awal, dari perdana itu langsung ada teman-teman talent semua yang baik banget, sumpah, kayak aku dibimbing dan mereka sama sekali nggak gigit ya, nggak gigit kan? Part mana yang paling susah? Apakah memerankan karakter kamu sebagai J-nya, atau adegan-adegan yang ya celutukan-celutukan kamu yang mengagetkan penonton tadi? Kalau untuk karakter Jen sih mungkin kurasa Ko Ernest udah lihat itu di dalam diri aku ya, jadi menurut dia aku nggak bakal susah meranin Jen. Oke, apakah itu benar? Nggak tahu. Sebenarnya Tas itu jauh banget orang aslinya, sama sekali nggak kayak gitu. Orang aslinya tuh kalem, dewasa gitu, disuruh kayak gitu tuh memang proses latihannya lumayan. Luar biasa ya. Kemauannya tinggi lah untuk explore gitu. Sebenarnya fun fact-nya Tan Sri itu pernah aku casting buat Susah Sinyal dulu 2017 sebenarnya. Kita udah kenal dari 2017, cuman satu dan lain hal belum terjadi, kolaborasinya baru terwujud sekarang. Baru terwujud sekarang. Happy ya, semoga ini menjadi langkah awal untuk ke film-film Ernest Prakasa selanjutnya dari Tan Sri. Amin. Terima kasih. Kita ke Dion Ryoko. Dion Ryoko lagi-lagi menjadi seorang kakak yang ngalah lagi. Terima kasih. Sebelumnya saya ngomong sebagai kakak yang ngalah, tapi adanya Ernest. Bener. Sekarang adanya Morgan yang memerankan Ernest remaja dengan ada benar bukan Ernest remaja dong. Iya benar. Temennya gua. Temennya Ernest. Jadi gua nggak tahu lu emang udah siap dengan selalu mengalah di sini atau gimana? Tapi sebenarnya gue ini ya, gue ngerasa sih Arnold ini dibuat emang buat gue juga sih memang. Kalau dari GR beda. Jadi memang Ernest tuh bikin Arnold tuh memang ya dia nih gitu. Iya, vision sebagai gue yang pengusaha muda, punya istri sedang hamil. Kayaknya Dion deh ini kayaknya gitu. Jadi dibuat enggak bercanda. Tapi gimana, pengen tahu cerita pengalaman bersama lagi dengan Ernest Prakasa di film Kendama Ko Ernest dengan Teka-teki 3? Iya. Wah, kalau pengalaman itu sih sebenarnya kalau bisa tiap kontraknya film Ernest selalu ada gue juga sebagai pemain gitu. Iya. Stripping kan ya maksudnya. Ya, tapi pengalaman ini kan selalu menyenangkan ya, gue dari Cek Toko Sebelah, terus Imperfect, terus Teka-teki 3 ini gue melalui proses itu, dan gue juga menjadi saksi juga sebagai teman juga gitu. Wah, karyanya luar biasa, dan semakin kesini semakin profesional, tapi guenya juga ya mudah-mudahan ya memuaskan gitu. Nah, nanya ke gua. Iya. Oh, nanya. Gimana teman-teman? Biasa aja ya. Ya karena ada Ernestnya aja. Tapi ada satu adegan yang harus kita konfirmasi ke Dion Ryoko waktu pas press conference sebelumnya belum hadir. Jadi ada Jadi adegan yang kita sempat singgung di press con sebelumnya. Teman-teman sekarang udah lihat adegan waktu Laura digendong. Itu hari pertama syuting. Itu 11 take, long take, jadi salah dikit ulang lagi dari awal. Jadi hari kedua udah langsung encok ya. Ini kalau Sila emang kan ada workshopnya untuk action gitu ya. Iya. Gue lebih ke encoknya ini menyiapkan untuk gendong Eriska 11 kali
take kali ya 12 sekitar segituan lah gitu. Belum luar biasa. latihan ya? Belum sama latihannya. Benar. Jadi gampangan latihan waktu nonjok Morgan dibandingin. Iya, besok gua jalannya agak-agak aduh. Iya. Oke Dion Yoko, terima kasih. Tapi dia ibaratnya lu kalau misalnya mau datang ke sebuah area yang baru, pengen ngajak teman, sebenarnya mentalnya agak mirip ini sih buat gue. Kayak gue mau syuting sesuatu yang baru dan menakutkan, makanya gue ajak Dion, Morgan, Koferi yang gue udah kenal lama gitu. Dan jadi kayak bawa teman gitu. Ajak teman. Jadi kalau jelek bareng gitu. Iya. Jadi bukan gue doang yang malu ya. Masih ada Dion, masih ada Benggala. Oke, terima kasih Dion Yoko. Kita ke Eriska hari ini. Yang ketika syuting belum hamil by the way. Itu dia. Sekarang hamil beneran. Hamil beneran. Iya, bukan Sangat serius syutingnya. Iya, jadi saya mau mendalami karakternya sampai saat di setting saat press con gimana caranya saat gala premier lagi kondisi hamil seperti ini. Tapi gue pengen tahu juga karakternya ternyata menimbulkan banyak tanya dan ada misteri juga, menyimpan sebuah cerita juga. Nah, ini pendekatan ke karakternya, gue pengen teman-teman media mungkin pengen diceritakan juga gimana, silakan. Yang pasti peran Laura tuh kayak abu-abu banget ya, dan beda banget sama karakter aku sebelumnya di project sebelumnya, dan dipasangin juga sebagai suami istri sama Dion. Ya seru semuanya. Pas waktu itu kita ada workshopnya juga, ada reading, jadi memang persiapannya lumayan prepare. Terus bagaimana sayang? Ya begitulah pokoknya. Seru sih, menyenangkan sekali syutingnya. Pendekatannya juga aku lebih mengingat ketika aku masa hamil 9 bulan waktu anak pertama, emosi dan memori itu aku bawa ke peran Laura ini. Jadi ketika beradegan ataupun merasakan kondisi hamil 9 bulan tuh, nafasnya, cara bergerak, duduk, aku coba ambil emosi dari situ. Terus ya karakternya yang seru adalah dari beberapa adegan yang sebelumnya aku belum pernah melakukannya di film-film sebelumnya. Jadi menantang sekali sih buat aku. Jadi dan syutingnya menyenangkan. Senang juga, bersyukur diajakin Ernest buat kerja sama di film ini. Sempat gak nyangka karena memang terakhir sama Ernest tuh sebagai aktor ya, kita sama-sama akting 7 tahun yang lalu mungkin di Kejar Cinta, terus ketemu di project ini seneng banget gitu. Terus castnya juga semuanya kayaknya semuanya sangat menyenangkan, maksudnya menyenangkan. Oke, siap, saya akan bagusin nama kamu. Jadi menyenangkan banget, suasana syuting semuanya kooperatif dan lain-lain. Pokoknya happy banget bisa bergabung dalam project ini. Yes, itu dia. Tadi sebenarnya kalau teman-teman perhatiin nanti deh kalau nonton lagi ya pas adegan lahiran tuh ada satu improvnya Eriska yang Dion nggak siap sampai dia ketawa sebenarnya. Sampai pas si Eriska bilang kamu jangan ikut-ikut napas. Ketawa. Oh jangan ikut-ikut napas. Nggak siap dia nih itu ketawa. Kebawa momen, terus memang pas latihan kita nggak ada ya. Nggak ada itu. Terus pas udah susah aktor amatir gitu. Bisa mengendalikan diri loh gitu dong. Stay in karakter dong. Kaget ya, panik. Gimana nih? Terima kasih. Terima kasih. Kita ke pasangan suami istri yang juga sudah ada di sini, Ferry Salim dan juga Mbak Jenny Zhang barengan di sini. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Nih sampai kita tadi bingung nih, rumah tangga dikendalikan oleh siapa gitu. Bukannya udah jelas. Jelas sih. Makanya selalu kenapa dari Mbak Jenny dulu kita pengen nanya di sini. Ya berarti ini harus dia dulu yang ngomong ya. Iya, benar. Sesuai dengan perannya juga. Sebenarnya ada pertanyaan nih dari saya buat Ko Ernest sih. Kenapa sih Ibu Shelly itu saya? Iya kan, dia kan pengen nggak tahu ya, kayak ngebayangin sosok Shirley itu kayak ini kan ibu ini kan Pragawati ya, jadi tinggi terus udah gitu sosoknya tuh gitu. Jadi ya teman ketika ngeliat di reading, wah ini kayaknya jadi. Habis pas didandani udah pakai baju ngeliat Shirley di layar, wah ini gawat. Iya. Gawat ini. Tapi sangat luar biasa peran yang diberikan selain sebagai ibu rumah tangga yang mendominasi rumah tangga ya, Ferry Salim ya, juga sebagai ibu dari 2 orang anak yang punya sifat keras tadi, harus menengahi juga, jadi banyak dan juga menghadapi Tika di tengah-tengah itu. Ini kan elemen-elemen layer-layernya juga banyak dalam karakter dari Shirley. Nah ini gimana tuh Mbak Jenny? Ngedalaminnya atau pendekatannya?
kalau untuk ngurus 2 anak ya udahlah ya, sebagai ibu-ibu punya 2 anak juga ya begitu gitu. Tapi kalau untuk karakter Shirley sendiri, kita ada proses reading dengan Ko Ernest, dan Ernest juga kasih masukan. Pokoknya dari proses reading sampai syuting asik-asik aja sih, istilahnya untuk membangun chemistry saya sebagai seorang Shirley. Saya kasih dulu mungkin seperti apa, kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi atau ditambahin dari Ko Ernest biasanya akan ngomong. Ya sekarang sekeras-kerasnya Shirley tadi pada saat mendengar cerita dari Ibu Ayu Laksmi tetap menangis layaknya seorang wanita yang tersentuh hatinya, itu sangat luar biasa. Iya sih, sekeras-kerasnya hati wanita pasti akan ada sisi lembutnya. Nah, itu dia yang belum ditemukan nama Om Ferry Salim di adegan ini. Tidak dirasakan. Ternyata baru tahu gitu ya. Baru tahu ya. Kalau tadi gua lawan aja di beberapa scene ya. Oke, Om Ferry Salim, jadi di Ambarawa ada apa sih sebenarnya? Ya, jadi waktu itu mau saya ceritain ini kisah yang lain lagi. Kalau dapat karakter seperti ini menantang banget untuk Om Ferry Salim. Tadi juga ada perubahan waktu 20 tahun mundur ke belakang gitu kan. Ini sangat-sangat beratang untuk Om Ferry Salim peran seperti ini. Pengen tahu waktu pada saat pertama kali ditawarin sama Ko Ernest tuh rasanya gimana? Iya, ternyata tadi baru dibongkar sama Ernest, ternyata dia mencoba untuk menjerumuskan kita gitu. Kalau jelek sama-sama katanya. Ya, jadi pertama kali ditawarin sama Ernest untuk ikutan dalam proyeknya dia, saya juga merasa bahwa kok ini beda banget nih. Iya, perannya ceritanya, skenarionya, skripnya ini sangat berbeda sekali. Kemudian gue sampai tanya lagi gitu, ini beneran Nes kayak gini? Iya, pokoknya lu baca dulu deh gitu. Terus kemudian kalau udah baca, lu kasih masukan ke gue katanya gitu. Ya udah, gue baca, ternyata oh ini genrenya berubah nih gitu. Ya. Terus ya udah sempet tektokan beberapa kali, kasih Nes kayaknya begini nih, lucu juga nih gini. Iya nanti gue perhatiin katanya gitu. Tadi pas pemutaran gue tuh sempat ngintip di situ, gue nonton sama Ernest dan Hera di situ. Dan ternyata di luar ekspektasi ya, maksudnya walaupun gue ikut di dalam situ, tapi kan nggak semua scene yang gue lihat gitu kan. Betul. Kecuali scene gue aja gitu. Tapi ternyata scene lain itu juga sangat luar biasa sekali menurut gue, beyond lah gitu ya. Maksudnya di luar ekspektasi gue. Jadi awalnya ekspektasi rendah banget ya. Ekspektasi gue tuh bagus. Nah, ini hasilnya lebih bagus lagi gitu. Ini karakter Pak Budiman masih ke bawah nih. Emang nggak cuma kuliah hukum tuh. Jadi sebetulnya iya, makanya sesuai sama namanya, Ernest memberikan karakter Budiman itu kan memang Budiman itu singkatan dari orang yang berbudi dan selalu memberikan kenyamanan untuk kalian semua. Kalau boleh tahu kapan nyiapinnya tuh? Iya tuh, dari kapan nih nyiapin Budiman? Dari selesai syuting hari pertama. Dan baru bisa dikeluarin sekarang akhirnya. Oke, terima kasih Om Ferry Salim, tapi sekali lagi tepuk tangan dong untuk saudara produser. Yang pengen disampaikan walaupun tidak menjadi porsi yang paling menjadi utama adalah soal korupsi. Tadi dia sih sempat gue bahas juga waktu press con trailer, cuman mungkin teman-teman baru lihat sekarang seperti apa porsinya gitu. Pokoknya di film ini salah satu keresahannya adalah melihat orang Indonesia tuh masih agak permisif gitu. Sanksi sosial bagi koruptor menurut saya masih terlalu rendah gitu. Jadi di sini saya melalui film ini ingin menebarkan kebencian kepada koruptor. Betul, belum saya selesai. Clickbaitnya saya kasih langsung. Tuh, Ernest Prakasa ingin menebarkan kebencian. Yes, silakan dipakai. Waktu itu yang Juliari Batubara pada dipakai juga. Tapi emang benar teman-teman, karena menurutku kayak gampang banget berita korupsi ketimpa sama berita-berita yang sebenarnya tidak lebih penting gitu. Jadi ya itu salah satunya. Kedua ya tentang bahwa di setiap keluarga ada rahasia, walaupun rahasia di keluarga ini agak ekstrim, mungkin keluarga kita rahasianya beda-beda gitu, dan selalu ada second chance lah gitu. Aku percaya kita selalu punya second chance gitu. Walaupun mereka keluarga ini mungkin pernah melakukan hal-hal yang buruk, tapi at the end diwakili oleh statementnya dari Jenny Zhang juga kan di situ, Shirley, bahwa yaudah kita mulai lagi dari awal gitu. Selalu bisa ada second chance lah menurutku gitu. Oke, siap, tepuk tangan dong sekali lagi.